Halo, perkenalkan nama saya Julius Joselum Karsba dengan NIM 1808430. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 mata kuliah Psikologi Olahraga dengan topik sejarah dan definisi. Jadi, sebelum abad ke-19, psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya psike berarti mind, soul atau jiwa, dan logos berarti studi atau ilmu, dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu perilaku. Halo, perkenalkan nama saya Julius Joselum Karsba dengan NIM 1808430. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Olahraga, materi bab 1, sejarah dan definisi psikologi olahraga. Sebelum abad ke-19, psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, psike berarti mind, soul atau jiwa, dan logos berarti studi atau ilmu, dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu perilaku. Holmes 1972. Pada akhir abad ke-19, psikologi tampil sebagai disiplin ilmu sendiri dan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari semua aspek perilaku manusia, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Laboratorium psikologi pertama di bawah kepeloporan Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman pada tahun 1979. Dan Coleman Robert Griffith adalah Father of Psychology Sport yang mendirikan laboratorium pertama di Universitas Illinois pada tahun 1925. Faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi individu dalam olahraga, latihan, serta pengaruh psikologis yang diperoleh dari partisipasi tersebut. Secara spesifik, faktor psikologis yang dimaksud yaitu metode dan keterampilan psikologis. Pertama, metode psikologis yaitu teknik atau strategi untuk melatih keterampilan psikologis. Misalnya, penetapan tujuan, self-talk, imagery mental, dan lain-lain. Kedua, metode keterampilan. Metode keterampilan yaitu karakter bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. Misalnya motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, interaksi sosial, dan lain-lain. Psikologi dalam lingkungan olahraga prestasi diterapkan baik individu dan tim dapat melakukan program latihan keterampilan, yaitu dengan program PST atau Psychological Skill Training adalah untuk dapat meningkatkan keterampilan fisik dan mental secara bersamaan, yaitu psikologi kepelatihan atau coaching psikologi yang diperuntukkan untuk atlet. Kemudian yang kedua, psikologi pendidikan jasmani atau physical education psikologi yang diperuntukkan untuk sekolah. Dan yang ketiga, psikologi latihan atau exercise psikologi yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Topik pokok umum psikologi olahraga antara lain tentang motivasi, kebutuhan atlet, kepercayaan, perilaku positif, optimal lingkungan olahraga, dan pengembangan karakter terkait bidang lain seperti psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, sosial, dan psikometri. Pendekatan individu, sosiointeraktif, multidimensional, dan sistem adalah pendekatan psikologi olahraga. Kemudian orientasi dan manfaat psikologi yaitu orientasi psikologi olahraga
Yang pertama ada keperilakuan terkait siswa, atlet, guru, atau pelatih, yaitu pengaruh dari lingkungan. Kedua, fisiologis, yaitu proses otak, denyut jantung, potensi otot yang diperuntukkan untuk pendidikan jasmani. Sedangkan perilaku kognitif, yaitu faktor lingkungan terhadap perilaku dalam evaluasi kepercayaan diri, cemas, dan motivasi intrinsik. Selanjutnya, manfaat psikologi olahraga ada 4 manfaat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan. Kedua, memahami terkait gejala psikologi dalam tingkah laku. Ketiga, meramalkan, yaitu probabilitas terjadi di olahraga untuk siap hadapi. Dan yang keempat, mengontrol, yaitu mengendalikan perilaku dari perkembangan dan penampilan individu. Selanjutnya, kajian khusus manfaat psikologi olahraga, yaitu memahami gejala-gejala psikologis yang muncul kepada atlet atau siswa, seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, sikap, dan lain-lain. Mengetahui, memahami, menginternalisasikan gejala psikologi, yaitu seperti mempengaruhi peningkatan dan kemunduran prestasi siswa dan atlet. Dan yang terakhir, tantangan bagi setiap pelatih yaitu terlalu menyusun program, perencanaan, dan latihan yang masih berfokus pada aspek fisik dan teknik, sedangkan aspek psikologi masih terabaikan. Kemudian prinsip-prinsipnya juga adalah kurangnya pemahaman pelatih tentang psikologi olahraga. Kedua, kurangnya waktu untuk mengedukasikan atau menjelaskan di dalam program latihan terkait pentingnya psikologi olahraga. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya ilmu atau disiplin ilmu terkait psikologi olahraga yang dapat diterapkan dari pelatih kepada siswa atau atlet tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.